Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pembahasan soal mata kuliah pengantar sains data bersama saya Kansa Putri Indira. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mengerjakan soal ujian maupun untuk kebutuhan belajar mandiri. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kekurangan dalam video ini dan semoga bermanfaat. Oke, buat dua soal ini kita belajar cara baca tabel normal ya. Oke, kita lihat dari yang nomor 1. Kita baca dulu. Di sini dia bilang diberikan distribusi normal standar berapa luas daerah di bawah kurva yang berada. Oke, yang pertama dia nanya di sebelah kiri Z sama dengan min 1,39. Itu artinya dia nanya apa? Artinya dia nanya ini ya, probabilitas Z lebih kecil dari min 1,39. Oke, nah ini formatnya udah Z lebih kecil dari sesuatu. Nah, kita bisa langsung pakai tabel statistiknya. Kita cari min 1,39 di sini. Min 1,39 di sini berarti yang ini ya, min 1,39, yang mana itu berarti yang mana nih, yang ini ya, 0,0823 gitu. Jadi ini sama dengan 0,0823. Oke, nah terus yang kedua di sebelah kanannya Z sama dengan 1,96. Berarti dia nanya probabilitas Z lebih besar 1,96 gini. Oke, nah ini kan tandanya lebih besar dari ya. Nah, sedangkan tabel statistik normal itu tuh kita nyarinya untuk luas yang lebih kecil dari Z gitu. Jadi kita harus ngubah dia jadi lebih kecil dari gitu. Nah, ini gimana caranya? Ya udah kita pakai komplemennya aja. Berarti kan ini sama dengan 1 dikurang probabilitas Z lebih kecil dari 1,96 gini. Nah, baru deh kita bisa nyari ini. Probabilitas Z lebih kecil dari 1,96. Oke, coba kita cari. Di sini untuk Z-nya 1,96. Berarti yang ini ya, 0,975 gitu. Ya udah, jadi ini sama dengan 1 dikurang 0,975. Jadi sama dengan 0,025 gitu. Oke. Terus yang ketiga, di antara Z min 2,16 dan Z min 0,065. Berarti kan di sini kita nulisnya kayak gini ya. Probabilitas min 2,16 lebih kecil dari Z lebih kecil dari berapa tuh? Min 0,65 gini ya. Oke. Nah, lagi-lagi kita tuh cuma bisa pakai tabel si normal ini buat format yang kayak gini nih, probabilitas Z lebih kecil dari sesuatu. Jadi ya kita harus ubah dulu, jadi tinggal kayak gini doang gitu si tandanya. Nah, yaudah, ini kan berarti sama dengan probabilitas Z lebih kecil dari min 0,065 ini, terus dikurang sama probabilitas Z lebih kecil dari min 2,16 gini. Jadi tinggal dicari aja. Coba pertama yang Z lebih kecil dari min 0,65 dulu. Kita cari min 0,65. Min 0,65. Berarti yang ini ya, 0,2578. Oke, terus dikurang sama probabilitas Z lebih kecil dari min 2,16. Kita cari di sini buat yang min 2,16. Berarti yang ini ya. Yang ini 0,0154. Oke, nah ini kalau misalkan dikurangin hasilnya sama dengan 0,2424 kayak gini ya. Oke, udah deh selesai 3 anak soal ini.
Oke, jadi intinya mungkin dari nomor 1 ini kalian belajar kalau misalkan si tabel normal ini itu tuh buat mencari ini ya, probabilitas Z lebih kecil dari Z gini. Jadi kita ngitung luas bagian kirinya. Jadi kalian bisa pakai tabel statistik ini buat bentuk yang kayak gini aja gitu. Jadi kalau bentuknya lebih besar dari atau di tengah-tengah kayak tadi, itu kalian harus ubah dulu jadi kayak gini gitu. Oke, sekarang yang kedua. Tentukan nilai Z jika area di bawah kurva distribusi normal standar yang berada pertama di sebelah kanan Z adalah 0,3622. Oke, nah ini mungkin bahasanya lebih enak aku baca kayak gini ya. Kita disuruh nentuin nilai Z-nya nih. Kalau misalkan tadi kita kan disuruh ngitung luas si areanya. Nah, sekarang kita disuruh ngitung si ininya nih. Gitu. Tentukan nilai Z jika area di bawah kurva distribusi normal standar yang berada di sebelah kanan Z itu adalah 0,3622. Berarti yang pertama aku tulis kayak gini ya. Yang pertama gini, probabilitas Z lebih besar dari Z sama dengan 0,3622 kayak gini. Oke. Nah, tahu dari mana yang lebih besar dari? Karena di sini dia bilang di sebelah kanan Z. Berarti kan kayak gini ya, kalau di sebelah kanannya Z gitu. Betul, ini Z besar ya, terus ini Z kecil. Oke. Nah, sekarang kita cari Z-nya nih. Gitu, Z kecilnya. Beda sama yang tadi. Berarti sekarang kita berpatokan sama si nilai ini 0,3622. Terus kita cari si Z kecilnya. Gitu. Nah, ini bentuknya masih lebih besar dari ya. Jadi kita ubah dulu jadi lebih kecil dari. Ini kan berarti sama dengan 1 dikurang probabilitas Z lebih kecil dari Z sama dengan 0,3622 ya. Gini. Oke, nah berarti probabilitas Z lebih kecil dari Z itu sama dengan 1 dikurang 0,3622, yang mana berarti ini sama dengan 0,6378. Oke. Yaudah, berarti di sini kita nyari nilai Z yang memenuhi ini ya. Bentar. Ini. Oke, kita cari yang paling mendekati 0,6378. 0,6378. Ini ya. Ini paling mendekat ini, 0,6368. Nah, ini dia ada di 0,35. Ya udah, kita jadi pakai Z 0,35. Jadi Z-nya sama dengan 0,35 gitu. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua di sini kita disuruh nyari yang di antara 0 dan Z adalah 0,4838 dengan Z lebih besar dari 0. Oke, berarti di sini kita nyari probabilitas ini. Z-nya lebih besar dari 0 dan di kiri Z kecil kayak gini. Di antara 0 dan Z gitu. Di antara 0 dan Z. Ini Z besar ya. Oke. Nah, hasilnya tadi sama dengan berapa? 0,4838. Gini ya. Oke. Nah, sama kayak tadi, ini berarti kita ubah dulu bentuknya jadi bentuk kayak gini ya. Oke. Nah, ini kan berarti aku bisa tulis kayak gini. Probabilitas Z lebih kecil dari Z kurang probabilitas Z lebih kecil dari 0, yang hasilnya sama dengan 0,4838 gini ya. Oke, dimana probabilitas Z lebih kecil dari 0 di sini tuh berapa? 0,5 ya gitu. Berarti ini udah bisa kita tulis. sama dengan 0,4838 gini. Berarti ini sama dengan 0,4838 ditambah 0,5, yang mana ini tuh sama dengan 0,9838. Oke. Nah, sekarang kita cari berarti untuk probabilitas
ini yang sama dengan 0,9838 gitu. Oke, coba sekarang kita cari 9838. Oke, itu ada di sini ya, di sini. Ini 9838. Yang mana itu 2,14 ya, 2,14. Oke, ini berarti untuk nilai Z sama dengan 2,14 gitu. Selesai deh. Oke, coba kita baca soal yang ini. Di sini dia bilang variabel acak X memiliki distribusi normal dengan mu sama dengan 30 dan sigma kuadrat atau variansinya sama dengan 36. Tentukan yang pertama luas daerah di sebelah kiri X sama dengan 22. Oke, coba kita definisiin dulu. Di sini dia bilang X-nya itu berdistribusi normal dengan mu-nya itu 30, terus variansinya 36. Oke. Nah, terus ini yang pertama kita disuruh nyari luas daerah di sebelah kiri X sama dengan 22. Berarti kita disuruh nyari probabilitas X lebih kecil dari 22. Kayak gini. Oke. Nah, ini kita enaknya pakai tabel ya. Kita enaknya pakai tabel. Tapi tabel normal yang ada di sini kita tuh cuma bisa pakai buat distribusi normal standar. Distribusi normal standar itu apa? Distribusi normal yang ini, min-nya sama dengan 0, terus si variansinya sama dengan 1. Nah, sedangkan di sini min-nya sama dengan 30 dan variansinya sama dengan 36. Nah, ya udah, jadi harus kita standarisasi dulu biar kita bisa pakai tabel statistik ini gitu. Oke, gimana cara standarisasinya? Cara standarisasinya itu kayak gini ya. Ini sama dengan, ini kita ubah jadi probabilitas ini X kurang mu per sigma lebih kecil dari, nah ini juga yang 22-nya juga dikurang sama mu dan dibagi sama sigma kayak gini. Nah, ya udah, ini sama dengan probabilitas. Nah, ini kalau misalkan udah dikurang sama mu dan dibagi sama sigma, ini udah deh jadi Z alias sudah jadi standar gitu. Z lebih kecil dari, ini berarti kan 22 dikurang tadi mu-nya itu 30 dibagi sigmanya. Nah, ini kan variansinya 36 ya, alias sigma kuadratnya 36. Nah, sigma kuadratnya 36 berarti kan kalau standar deviasinya atau sigmanya doang itu sama dengan 6 ini ya. Oke. Jadi ini berarti dibagi 6. Yang mana ini berarti sama dengan probabilitas Z lebih kecil dari 22 dikurang 30 dibagi 6, ini min 1,33. Oke. Nah, ini bentuknya udah distribusi normal standar. Jadi kita udah bisa pakai tabel statistik gitu. Nah, yaudah coba kita cari min 1,33 di sini. Min 1,33. Nih ya. Yang ini 0,0918. Udah deh, jadi ini sama dengan 0,0918 gitu. Ya udah, selesai yang pertama. Terus yang kedua, di sini dia nanya luas daerah di antara X sama dengan 32 dan X sama dengan 41. Berarti kan di sini dia nanya probabilitas ini tadi di antara berapa sama berapa? Di antara 32 sama 41 ya. Berarti kayak gini. Ini. Oke. Nah, lagi-lagi kita di sini ubah dulu ke standar, ke distribusi normal standar. Jadi sekarang kita standarisasi dulu. Nah, ini kan jadi sama kayak tadi ya. Caranya sama persis kayak tadi. Berarti ini sama dengan probabilitas 32 dikurang tadi 30 sama 6 ya. Per 6 terus dikurang lebih kecil dari X min mu per sigma lebih kecil dari 41 dikurang 30 dibagi 6. Oke. Nah, ini jadi sama dengan probabilitas ini 32 dikurang 30 dibagi 6, ini tuh sama dengan 0,33.
Oke, terus ini jadi Z ya. Udah dikurang sama mu dibagi sigma jadi Z. Terus ini 41 dikurang 30 dibagi 6. Ini tuh 1,83. Ini. Oke, nah ya udah. Ini udah kita bawa ke distribusi normal standar. Nah, sekarang kita harus apa? Kan tadi aku udah bilang ya, kalau misalkan pakai distribusi normal standar bentuknya tuh harus kayak gini. Ya udah kita ubah dulu. Jadi sama dengan probabilitas Z lebih kecil 1,83 dikurang sama probabilitas Z lebih kecil dari 0,33 gini ya. Oke. Nah ya udah langsung bisa kita pakai sekarang. Coba buat pertama buat yang 1,83. Ini ya 0,9664. Oke. Terus yang 0,33 ini 0,6293. Oke, nah ini hasilnya jadi sama dengan 0,3371 gitu. Ya udah deh, jadi hasilnya sama dengan 0,3371 buat yang pertanyaan yang kedua gitu ya.